Halo para pejuang, masih di hari ke-87 belajar SNBT. Di hari ke-87 part terakhir ini kita akan membahas terakhir tentang persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Yes, akhirnya selesai juga tentang mutlak. Bebas dari mutlak gitu ya. Ya, ini adalah latihan terakhir dari Mister tentang pertidaksamaan mutlak. Setelah ini ya kita akan lihat soal-soal persamaan dan pertidaksamaan yang lain, tapi udah tidak ada tentang mutlak lagi. Ya, menurut kalian gimana guys? Apakah nanti di tahun ini akan keluar soal tentang persamaan atau pertidaksamaan mutlak? Ya siapa yang tahu ya, nggak ada yang tahu gitu ya. Kecuali orang dalam yang bikin soalnya gitu. Ya kalaupun keluar, ya semoga aja apa yang Mister ajarin bakal kepake nantinya, bakal berguna. Kalian ingat gitu ya, oh Mister pernah ngajarin nih, ingat nih sedikit gitu ya. Kalaupun nggak keluar, jangan senang dulu. Yes, nggak ada mutlak. Taunya yang keluar lebih susah dari mutlak loh, yang nggak pernah kita pelajari gitu ya. Jadi ya, apapun itu intinya adalah ya kita persiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang kita bisa. Udah itu aja gitu ya. Masalah nanti keluar atau enggak, ya itu masalah belakangan. Oke? Ya, kita bahas part terakhir tentang pertidaksamaan mutlak. Oke, kita lihat soal nomor 19. Kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak ini gitu ya. Baca sendiri soalnya. Ya, kalau kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak, di mana di kiri mutlak, di kanan mutlak gitu ya. Kuncinya apa? Seperti biasa, kita harus ingat, kita kuadratin aja gitu ya. Ada salah satu sifat mutlak, mutlak A dikuadratin, itu akan sama dengan A kuadrat. Gitu ya. Artinya ya udah, artinya solusinya kita kuadratkan, di sini juga kita kuadratkan. Sehingga menjadi min X plus 2 kuadrat lebih kecil sama dengan 3X plus 8 kuadrat. Kalau kita capit kepiting, min X plus 2 kuadrat itu kan artinya min X plus 2 kali min X plus 2 capit gitu ya. Maka jadinya adalah X kuadrat min 4X plus 4 lebih kecil sama dengan, nah ini juga sama nih, 3X plus 8 kali 3X plus 8 gitu ya. Capit, maka hasilnya adalah 9X kuadrat plus 48X plus 64. Ya udah selesai guys. Artinya ini udah berubah menjadi pertidaksamaan kuadrat. Jadi udah nggak ada hubungan sama mutlak. Ini udah langsung ke pertidaksamaan kuadrat. Dimana kalau kita punya pertidaksamaan kuadrat, cara menyelesaikannya gimana? Pastiin salah satu ruas ada yang sama dengan 0. Artinya kalau Mister cenderung ruas kiri pindahin ke kanan gitu ya. Jadinya 9X kuadrat kurangi X kuadrat jadi 8X kuadrat. Terus minus 4X pindah ke kanan jadi positif 48 tambah 4 jadinya plus 52X. 4 pindah ke kanan jadi negatif, 64 kurangi 4 plus 60, yang sebelah kiri ruasnya menjadi 0 gitu ya. Atau ya kalau ini bentuknya persamaan, bukan suatu fungsi, maka ini bisa disederhanain nih ya. Kita sederhanain dulu dengan kita bagi semuanya dengan 4 ya. Kayaknya semua bisa dibagi 4 nih. Jadi 2X kuadrat plus 52 bagi 4 13X plus 60 bagi 4 15 tadi harus lebih besar sama dengan 0. Atau kalau kita tulis 0-nya di sebelah kanan ya ini tinggal pindah posisi aja ya. Jadinya 2X kuadrat plus 13X plus 15. Tandanya juga balikin ya. Kan harus lebih besar. Lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Supaya biasa aja bentuknya. Ya udah, kita sudah membuat salah satu ruasnya menjadi 0. Sekarang kita uji atau kita cek pembuat 0-nya. Siapa aja yang membuat dia jadi 0? Ya kita faktorin gitu ya. Pakai belah ketupat ajaib. Kalau dikali 30 dijumlah 13. Berapa tuh? Dikali 30 jumlah 13. Oh 3 sama 10. 3 sama 10. Positif-positif ya. Oke. Mister lanjut sebelah kanan. Karena ada 2 di depan X kuadrat. Maka 2X plus 3 kali 2X plus 10. Ada 2, kasih 2 di depan, terus bagi 2. Jangan lupa, gitu ya. Maka, yang mana yang bisa dibagi 2? Ini ya, ini bisa dibagi 2 nih semuanya nih. Jadinya 2X plus 3, X plus 5, pengen lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Cek dulu pembuat 0-nya. Siapa yang membuat dia menjadi 0?
Ya, artinya 2x plus 3 sama dengan 0. Ya, artinya x-nya adalah min 3 per 2. X plus 5 sama dengan 0, X-nya adalah min 5. Oh, artinya pembuat 0-nya adalah min 5 gitu ya. Sama min 3 per 2. Kalau kita lihat, ada sama dengannya nggak tandanya? Oh, ada sama dengannya, Mister. Kalau ada sama dengannya, biasa bulatnya tutup. Tutup, tutup. Artinya bisa ikut. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal diuji nih. Plus, min, plus, atau min, plus, min. Kalau kita cari yang lebih besar dari min 3 per 2 berapa sih? Sejuta lah ya. Sejuta kali 2 tambah 3 artinya positif. Sejuta tambah 5 positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Artinya ini selang-seling nih. Positif, negatif, positif gitu ya. Yang kita mau tadi apa? Yang lebih besar. Lebih besar dari 0 artinya yang positif. Ambil yang positif. Ambil yang positif. Sehingga solusinya apa aja nih? Solusinya adalah X-nya harus lebih kecil sama dengan min 5 atau X-nya lebih besar sama dengan min 3 per 2. Gitu ya. Apa yang ditanya di soal? Nilai minimal X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nilai minimal X. Wah, kalau ditanya nilai minimal X susah ya. Ini artinya kan pokoknya selama dia lebih kecil daripada atau sama dengan min 5 itu mau bisa jadi nilai minimal. Nilai minimalnya nggak terbatas gitu ya. Mungkin apa nih? Oh, mungkin maksud soalnya nilai minimal yang ada di pilihan kali ya. Kita tambahin aja yang ada di pilihan gitu ya. Ganti aja Mister soalnya gitu ya. Orang bikin soal capek-capek diganti. Ya, kalau kita lihat nilai minimal yang ada di pilihan ya min 5 gitu ya. Paling kecil kan. Min 5 kalau di antara pilihan sini kan yang paling kecil nilai minimalnya min 5 gitu ya. Sehingga yang mungkin maksud soalnya tuh ya yang E gitu ya jawabannya. Tapi ingat bukan masalah jawaban, tapi yang penting kalian bisa nggak gitu ya mengerjakan seperti ini. Oke? Jadi ingat kuncinya ya, kalau ada mutlak di kiri, mutlak di kanan, cara atau triknya itu adalah kedua ruasnya boleh dikuadratin. Ingat, nggak segala pertidaksamaan atau persamaan boleh mengkuadratkan gitu ya. Nanti ada yang hasilnya jadi berubah gitu, itu jadi salah tuh kalau kalian kuadratin gitu ya. Seperti itu. Oke? Paham sampai sini? Oke, kalau udah paham sampai sini, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya ya. Oke. Nah, soal terakhir tentang pertidaksamaan mutlak. Yes, terakhir gitu ya. Di soal terakhir ini kita diminta untuk mencari nilai A plus B. Di mana A plus B itu adalah solusinya ya, penyelesaian dari ya ini, baca sendiri tuh ya, si pertidaksamaan ini. Mister, di situ nggak ada mutlaknya, Mister. Kenapa Mister bilang ini ada hubungan dengan mutlak? Ya, kalau persamaan ini diselesaikan dengan cara manual, susah sih guys, susah. Cukup rumit, panjang caranya, belum tentu benar gitu ya. Jadi, ada selain yang sifat tadi mutlak A dikuadratin sama dengan A, ada satu sifat mutlak yang cukup penting juga. Di mana sebenarnya satu sifat lagi nih. Kalau kalian punya akar A dikuadratkan, itu tuh sama dengan mutlak A nilainya. Lihat, akar A dikuadratkan, itu tuh sama dengan mutlak A. Contoh, Mister kasih contoh dulu ya, biar kalian buat pembuktian rumusnya gitu ya. Kalau kita punya akar X min 1 kuadrat, itu tuh akan sama dengan mutlak X min 1. Kok bisa, Mister? Oke, kalau kita masukin misalnya ya, kita masukin nilai X-nya sama dengan 0. Artinya apa? Akar 0 dikurangi 1 kuadrat itu sama dengan mutlak 0 dikurangi 1. Gitu ya. 0 kurangi 1 min 1, min 1 dikuadratin. Jadi 1. Jadi akar 1 sama dengan mutlak 0 kurangi min 1, min 1. Akar 1 itu 1 sama dengan mutlak dari min 1. Ingat, mutlak itu mengubah yang negatif menjadi positif. Jadi 1. Lihat. Terbukti ya. Jadi kalau kita punya akar A dikuadratkan, itu tuh akan sama dengan mutlak A. Kenapa? Ya karena prinsipnya sama. Dalam akar itu tidak mungkin hasilnya negatif. Sama seperti mutlak. Segala sesuatu yang dimutlakkan tidak mungkin hasilnya negatif. Jadi terbukti ya. Bisa dipakai ya. Ya. Di sini juga kita lihat nih. Ada yang sama. X min 1. Nah ini ada yang bisa pakai sifat mutlak tadi nih.
Ada akar X min 1 kuadrat. Mungkin beberapa dari kalian bilang, Mister, dimisalin dulu aja X min 1-nya. Mungkin bisa ya. Coba aja kalian misalin X min 1-nya. Mungkin bisa juga ya. Tapi di sini kalau Mister bisa langsung pakai sifat mutlak nih. Kalian lihat. Ketika kita punya akar X min 1 dikuadratin, itu bisa menjadi, artinya apa tadi? Akar X min 1 dikuadratin itu tuh sama dengan mutlak X min 1 gitu ya, berdasarkan sifat mutlak yang tadi Mister jelasin gitu. Maka dengan kata lain ini jadi apa nih? Maka persamaannya jadi X min 1 kuadrat ditambah, nah tadi ya ganti jadi mutlak X min 1. Mutlak X min 1 harus lebih kecil daripada 6. Tuh, jadi sekarang yang awalnya bingung gitu ya, ada akar, terus ada kuadrat. Ternyata sekarang sudah berubah menjadi suatu bentuk mutlak ya. Dimana ya kalau udah seperti ini, kita pakai definisi ya. Mutlak X min 1, dia akan tetap menjadi X min 1 pada saat X min 1 lebih besar sama dengan 0 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Dan dia akan menjadi minus dalam kurung X min 1 pada saat X-nya lebih kecil daripada 1. Maka kita pakai definisi ini gitu ya. Sekarang kita bagi nih untuk atau syarat gitu ya. Syaratnya pada saat X-nya lebih besar sama dengan 1. Ingat syarat ini harus selalu dibawa gitu ya. Karena ini penting banget. Maka jadi apa nih? X min 1 kuadrat itu kan jadi X kuadrat min 2X plus 1 gitu ya, tambah mutlak X min 1 pengen lebih kecil daripada 6. Maka jadinya apa nih? Sekarang ganti nih, artinya X kuadrat min 2X plus 1. Nah, karena saat X-nya lebih besar sama dengan 1, dia tidak berubah ya. Jadi mutlak X min 1 ini akan tetap menjadi X min 1 lebih kecil daripada 6. Gitu ya. Kita rapihin nih, X kuadrat minus 2X tambah X minus X jadi min X. 1 kurangi 1. Habis 6-nya pindahin ke sebelah kiri. Jadikan salah satu ruasnya 0. Jadi minus 6 lebih kecil daripada 0. Biasa belah ketupat ajaib ya. Kalau dikali minus 6 dijumlah minus 1. Berapa tuh? Kali minus 6 dijumlah min 1. Minus 3 sama 2 ya. Min 3 kali 2 minus 6. Min 3 tambah 2 min 1. Maka X min 3, X plus 2 pengen lebih kecil daripada 0. Ceklah pakai garis bilangan guys. Cek pakai garis bilangan. Buka tutup. Karena tidak ada sama dengan. Buka ya. Buka. Buka. Pembuat nolnya apa aja tadi? Pembuat nolnya tuh ada 3. Ada min 2 ya. Artinya min 2 sama 3. Uji. Plus min plus atau min plus min. Masukin angka yang lebih besar dari 3. Sejuta. Sejuta kurangi 3 positif, sejuta tambah 2 positif. Artinya positif, negatif, positif. Yang dia mau yang mana? Yang dia mau yang lebih kecil, yang negatif. Artinya yang ini nih. Nah, kalian harus ingat. Harusnya kan jawabannya adalah yang pertama, X-nya di antara minus 2 sampai dengan 3. Harusnya kan ini ya. Lihat tuh di kiri bisa tulis. Tapi jangan lupakan syarat. Syaratnya itu harus X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Artinya ini nggak boleh kayak gini. Artinya harus diganti. Lihat, X-nya kan selalu lebih besar atau sama dengan 1. Artinya si minus 2 ini nggak boleh nih. Nah, kita ganti batas terkecilnya menjadi 1. Kemudian karena dia 1 itu masih boleh, maka ini kasih garis. Jadi disesuaikan lagi, lihat. Jawabannya sesuaikan lagi dengan syarat. Dari antara minus 2 sampai 3, sesuai lagi dengan syaratnya harus lebih besar sama dengan 1. Jadinya antara 1 sampai 3. Gitu ya. Terus gimana Mister yang lebih kecil dari 1-nya? Kita lanjut syaratnya. Tadi kan syaratnya X-nya lebih besar sama dengan 1. Artinya sekarang syaratnya X lebih kecil daripada 1. Saat X-nya lebih kecil daripada 1, maka tadi apa? X kuadrat min 2X plus 1. Nah, si mutlak X min 1-nya berubah menjadi minus dalam kurung X min 1. Capit, capit. Makanya jadinya
min X plus 1 pengen lebih kecil daripada 6. Sehingga kalau disederhanakan X kuadrat minus 2X minus X jadi minus 3X. 1 tambah 1 jadinya 2. 6 pindah ke sebelah kiri jadinya 2 kurangi 6 minus 4. Pengen lebih kecil daripada 0. Itu tinggal dihitung aja ya. Maka kalau kita pakai belah ketupat ajaib, maka menjadi, ini misal langsung aja ya. Kalau kalian mau hitung sendiri aja. X min 4, X plus 1 lebih kecil daripada 0. Sehingga pembuat 0-nya ada 4 dan pembuat 0-nya ada min 1. Jadi ada min 1 sama 4. Buka ya. Kenapa buka? Karena tandanya tidak ada sama dengan di soal gitu ya. Cek plus min plus atau min plus min. Masukin lebih besar dari 4 sejuta gitu ya. Sejuta kurangi 4 positif, sejuta tambah 1 positif, positif kali positif, maka lebih besar dari 4 positif, antaranya negatif, sininya positif. Mana yang dicari? Yang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0, ambil yang negatif. Sama seperti tadi, harusnya kan jawabannya antara minus 1 sampai 4. Ingat syaratnya lagi, jangan lupa gitu ya. Syaratnya dia harus lebih kecil daripada 1 gitu kan, harus lebih kecil dari 1. Artinya supaya dia lebih kecil dari 1, maka ya artinya dia nggak boleh 4 gitu ya. 4 itu lebih besar dari 1. Artinya kita sesuaikan lagi batasnya nih. Harus lebih kecil dari 1, artinya batas atasnya jadi 1. Maka yang kedua solusinya antara minus 1 sampai 1. Oh, artinya mungkin ya. Mungkin, oh salah mister. Artinya nangkepnya kan ini solusinya, ini solusi pertama. Ini solusi kedua. Oh, mungkin. Maksud soalnya bukan gini guys. Maksud soalnya itu digabungin solusinya. Jadi kita gabungkan solusi yang pertama dengan solusi yang kedua jika memungkinkan. Artinya coba ya, kita gabungin solusi pertama sama solusi kedua nih. Tadi kan solusi pertama itu yang ini ya. Tadi solusi kedua itu antara min 1 sampai 1 X-nya gitu ya. Kalau keduanya digabung, oh artinya kalau keduanya digabung, maka nilai penyelesaiannya apa? Batas terkecilnya itu adalah min 1 gitu ya. X, batas tertingginya atau terbesarnya adalah 3. Jadi X-nya di antara min 1 sampai 3. Lebih make sense sih guys. Gitu ya. Artinya kalau X-nya di antara min 1 sampai 3. Sorry ini kurang sama ini ya. X lebih kecil daripada 3 gitu ya. Kalau dia di antara min 1 sampai 3. Maka min 1 ini adalah A-nya. 3 ini adalah B-nya. Sehingga A ditambah B sama dengan min 1 tambah 3. Hasilnya adalah 2. Ada nggak 2? Ada 2 yang B. Nah ini lebih masuk akal sih ya. Jadi bukan tebak-tebak, tapi penyelesaiannya kita gabungin jadi 1 ya. Jadinya menemukan sebuah penyelesaian totalnya gitu ya. Menarik. Ya ini soal yang cukup berat juga ya. Rumit juga ya ngerjain soal seperti ini. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Ada yang bingung sampai sini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Mungkin juga yang punya pendapat lain silakan tuliskan, atau ada cara yang lebih cepat juga tuliskan. Sebelum Mister tutup, Mister ingetin di link deskripsi ada Discord, ada Instagram, silakan di follow juga, join juga Discordnya gitu ya. Oke, Mister cukupkan dulu sampai di sini. Nextnya udah ganti, udah tidak tentang mutlak, tapi kita lihat lagi persamaan dan pertidaksamaan yang lain ya. Masih ada pecahan, eksponen, kuadrat gitu ya. Kita lihat lagi yang lain, soal-soal asli SNBT-nya. Akhir kata, seperti biasa Mister mengucapkan, selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!